Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Aldio Ramadan, absen 28 dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini ingin melaksanakan tugas remedial dari UHA Pak Poncoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang katabolisme karbohidrat. Izin Pak, izin. Oke, di sini mulai dari apa itu katabolisme. Katabolisme adalah karbohidrat dalam rangkaian reaksi kimia yang mengubah karbohidrat menjadi energi dalam bentuk ATP. Karbohidratnya itu bisa dalam bentuk seperti makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Contoh paling simpel, nasi, roti, gandum. Terus proses ini dipecah menjadi glukosa. Kemudian glukosa tersebut diproses di dalam sel kita dan menghasilkan energi. Bisa saya jelaskan dari sini tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah glikolisis. Yang kedua ada siklus Krebs. Yang ketiga ada rantai transport elektron. Oke, ini bisa dibilang 3 tahapan dasar dalam pemrosesan ATP. Selanjutnya ada tahapan pertama, glikolisis. Saya izin dihapuskan ya. Glikolisis terjadi di sitoplasma sel dan tidak memerlukan oksigen atau anaerob. Tujuannya untuk memecahkan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Hasil penting dari glikolisis ini adalah yang pertama, 2 ATP bersih atau bisa dibilang energi langsung. Yang kedua, ada 2 NADH, yaitu pembawa elektron berenergi tinggi. Dan yang ketiga ada 2 pirufat atau bahan baku tahap selanjutnya. Oke, di sini dasar bahwasannya jika tidak ada oksigen atau oksigen, maka pirufat tidak akan berubah menjadi asam laktat atau fermentasi laktat. Jika ada oksigen, pirufat berubah jadi ke mitokondria untuk proses berikutnya. Oke, tahapan selanjutnya yaitu terjadi di mitokondria. Izinkan saya menghapuskannya. Jadi disingkat ya, di sini terjadi di mitokondria. Sebelum masuk ke siklus Krebs, pirufat diubah dulu menjadi asetil-CoA dan menghasilkan 1 NADH. Dalam siklus Krebs, asetil-CoA diproses menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada 2 CO2 dilepaskan. Yang kedua, ada 3 NADH. Yang ketiga ada 1 FATH2. Yang keempat ada ATP. Karena 1 glukasa menghasilkan 2 pirufat, siklus ini berlangsung 2 kali sehingga hasilnya total menjadi 4.
NADH. Yang kedua ada 2FADH. 2. Yang ketiga ada 2 ATP. Selanjutnya ada 4 CO2. NADH dan FADH2 inilah yang membawa energi ke tahapan yang terakhir. Rantaian tahap ketiga, rantaian transport elektron. Ini adalah tahapan yang menghasilkan energi paling besar terjadi di membran dalam mitokondria. Cara kerjanya adalah NADH dan FADH menyerap elektronnya, lalu elektron mengalirkan melalui rangkaian protein sehingga aliran elektron ini memompa ion hidrogen sehingga terbentuk gradien energi. Lalu enzim ATP sinase memanfaatkan gradien ini untuk menghasilkan banyak ATP. Hasil dari energi ini menghasilkan dari satu glukosa total yang sekitar 32 hingga 34 ATP. Hanya dari tahapan ini, sebagai gambaran, dari seluruh proses katabolisme karbohidrat, tubuh bisa menghasilkan sekitar 36 hingga 38 ATP. Dari satu molekul glukosa, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir, sehingga sangat penting untuk kelanjutan proses ini. Jika oksigen tidak ada, maka rantai transport elektron berhenti. Energi tidak bisa dihasilkan secara maksimal. Yang terakhir, jadi katabolisme karbohidrat adalah proses pemecahan glukosa energi. Tahapan-tahapannya, izin saya jelaskan. Yang pertama, ini pakai tripod kan? Izin Pak. Yang kedua, siklus Krebs. Yang ketiga ada rantai transport elektron. Nah, jadi dari masing-masing tahapan di sini itu menghasilkan sesuatu, teman-teman. Yang pertama itu glikolisis, menghasilkan pecahan glukosa lalu diubah menjadi 2 pirufat dan ditambah dengan sedikit ATP. Lalu ada siklus Krebs. Siklus Krebs menghasilkan pembawa elektron NADH dan FADH2. Dan selanjutnya ada rantai transport elektron, yaitu menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Ya, mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.